Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi al-alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusika rajulun minkum muttaki'an ala arikatihi yuhaddatsu bihadis anni fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi min halalin iskhallalnahu wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu ala wa inna ma harrama rasulu mislul ladzi haramallah. Rawahu Ahmad wal Hakim wa Ibnu Majah anil Miqdam ibni Ma'adi Kariba wa zada Abu Daud ala inni utitul kitaba wa misluhu ma'ahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir masanya akan terjadi seseorang di antara kamu bertelekan di atas kursinya, disampaikan kepadanya sebuah hadis dari padaku Rasul, maka jawabnya di hadapan kita cukup kitab Allah. Apa yang kita peroleh halal di dalamnya kita halalkan, dan apa yang kita peroleh haram di dalamnya kita haramkan. Seterusnya Nabi bersabda, ingatlah sesungguhnya apa yang diharamkan Rasul sama dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah dari Miqdam bin Ma'di Karib. Tambahan riwayat hadis oleh Abu Daud, ingatlah aku diberi kitab atau Quran, dan bersama dengan kitab itu diberi pula yang seumpamanya atau hadis. Menyalin hadis ke dalam bahasa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, di dalam kesempatan ini kitab ini yaitu Sahih Al-Bukhari, terjemah hadis Sahih Al-Bukhari 1 sampai 6, 1 sampai 17, yang ditulis Jakarta 1 Ramadan 1370, 6 Juni 1951. Penerbit Wijaya Jakarta. Alhamdulillah kita bisa baca di dalam atau di pagi yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bercakap, ngobrol, ngaos, diajar dari tehilap sataacan dimulai ngawas orang sadayana atau ngaji kita ini. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan khusus biasanya kita syarsilah dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya,
ulama salafnya juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hazrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram jami'. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan sayyidi wa syekhuna Ghafaralahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Juga tidak lupa kepada guru-guru kita yang ada di Cicalengka, sadayana sabureunana guru-guru sadayana sing disehatkeun, dijaga dari fitnah dunia sareng fitnah akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kawan-kawan seperjuangan, teman-teman seperjuangan, teman sejawat, teman seakidah, teman sepesantren, sekolah di mana kalian berada, mudah-mudahan Allah muliakan dan dilancarkan rezekinya, diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti khusus kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih kita seputar yang harus kita bahas, yaitu tentang mandi ya, kemarin itu. Mandi, kemudian ada mandi besar, ada mandi kecil. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di tariqil Madinah wa huwa junubun pan khanastu minhu fadhahaba bagtasala thumma jaa faqala aina kunta ya Aba Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu anna ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin faqala subhanallah innal muslima layan jus. Abu Hurairah radhiyallahu bercerita bahwa dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu, Abu itu adalah bapak Hurairah yang memiliki kucing. Sejarahnya disebut dilakobin, dijulukin menjadi Abu Hurairah itu adalah beliau sangat mencintai dan menghargai yang namanya kucing. Sampai jubahnya dipotong ketika waktu tidur, pas di sampingnya ada kucing dan tidak berani membangunkan kucing, akhirnya diguntinglah jubah tersebut. Abu Hurairah dia bercerita bahwa dia bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada sebuah jalan. Ini Abu Hurairah itu adalah sahabat Rasul, ya, yang telapak kakinya terumpahnya terdengar di surga oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau suka mengamalkan sholat sunat awabin 2 rakaat, sholat sunat al-awabin rakaatin lillahi ta'ala. Itu Abu Hurairah, bahwa dia bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sahabat itu adalah orang yang langsung bertemu dengan baginda Nabi. Kalau tabi'in seperti kita berarti orang yang pengikut walaupun tidak berjumpa secara langsung, kecuali di mimpi. Pada sebuah jalan di Madinah ketika itu Abu Hurairah berhadas junub, lalu dia menghindar dan pergi mandi. Sesudah itu dia datang kepada Nabi. Kata Nabi, kemana engkau tadi? Hai Abu Hurairah. Jawabnya, tadi saya berhadas karena junub. Saya malas duduk bersama Anda ketika saya tidak suci seperti itu. Bayangkan ya. Jadi orang yang bersih, menjaga kesuciannya, dia punya wudu. Jadi mau berkumpul dengan orang-orang suci, harus suci juga kita.
mandi dulu, gosok gigi dulu, pakai parfum yang wangi, pakai baju yang rapi, punya wudhu, berpuasa dulu. Nah, akan bertemu dengan orang-orang soleh seperti itu. Jawabannya tadi saya berhadas, jadi tidak berani Abu Hurairah duduk ketika tidak punya wudhu. Sabda Nabi, subhanallah, orang muslim itu tidak najis. Bayangkan, jadi orang muslim itu tidak najis. Baginda besar Muhammad SAW selama 63 tahun tidak pernah batal wudhu. Jadi salah satunya ilmu agar kita cepat, syaratnya mencari ilmu, ya kawan-kawan yang lagi mencari ilmu, adik-adik. Yang pertama adalah tidak batal wudhu. Dengan batal wudhu itu, satu, terjaga hafalan kita, hadis maupun Quran atau ilmu-ilmu yang lain. Ya. Ada seorang ulama yang sekarang masih ada. Beliau yaitu Ki Haji Munafasir, Allah maghfirlah. Semoga Allah melindunginya, yang ada di Banten. Selama 41 tahun sudah berpuasa tiap hari, menjaga kesuciannya. Jadi ulama itu adalah tidak semudah yang kita pikirkan. Bisa kita ikuti dan tafaul, tabaruk kepada guru-guru kita. Jadi orang muslim itu tidak najis di sini. Orang junub boleh juga berjalan-jalan. Jadi orang junub boleh berjalan-jalan ya. Tapi hati-hati. Harus cepat, kalau punya hadas kita bersihkan. Takutnya lagi punya hadas, nyawa kita melayang. Makanya kalau kita dengan keadaan najis, karena mati dengan keadaan najis, berarti Allah marah dan masuklah ke dalam neraka. Makanya Rasul juga menjaga wudhunya. Kemanapun mau pergi, mau perang sekalipun, mau kerja, berwudhu. Ya, Imam Taqiyuddin juga mau bertani, berwudhu. Jadi jangan sampai mau bekerja tidak wudhu. Wudhu itu untuk menjaga perilaku kita agar kita selamat dari fitnah dunia dan akhirat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Allah SAW datang bergilir pada para istri beliau dalam satu malam. Anas bin Malik haddasahum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil lailatil wahidah walahu yauma idin tis'un diswatin. Waktu itu Nabi mempunyai 9 orang istri. Orang junub boleh juga berjalan. An Abi Salamah qala sa'altu Aisyata akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkudu wa huwa junubun, qalat na'am wa yatawaddu. Abu Salamah radhiyallahu an mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ketika dia masih junub? Jawab Aisyah, ada, tetapi dia berwudu seperti wudu sembahyang. Jadi Rasul ketika junub, dia berwudu. Mungkin waktu itu ya boleh gitu kan, boleh karena apakah ada, ya bagusnya emang langsung kalau habis junub adus dan membersihkan diri. Tapi boleh-boleh saja ketika ada udzur dingin atau apa gitu. An Aisyah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayanama wa huwa junubun ghasala farajuhu wa tawadda lis shalah. Berwudu kalau ketemu bobo karena punya junub. Zakara Umar bin Khattab li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu jinabatu minal lail faqala lahu Umar bin Khattab itu adalah sahabat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam ketika pertamanya benci kepada baginda Nabi Muhammad. Setelah dia pikir-pikir, ternyata Nabi Muhammad itu orangnya baik, sopan, santun, akhlaknya pun baik, dan orangnya ulat, orangnya tidak pernah salah. Hanya Nabi Muhammad itu.
Jadi jadi kawan itu jadi tenang dengan ada Nabi. Lawan pun jadi tenang. Kawan pun jadi kawan. Bayangin kawan jadi kawan. Artinya berkawan dengan Rasul itu dijaga. Tidak pernah disakiti. Tidak pernah memanfaatkan kawan, apalagi menikung di jalan dengan kawan itu, memanfaatkan dan sebagainya. Aisyah berkatakan, biasanya Nabi SAW apabila beliau hendak tidur tadi, Umar bin Khattab itu adalah orangnya yang sangat tegas, ya. Kalau Abu Bakar adalah orangnya lemah lembut, profesional, dan kalau memutuskan itu dipikir dulu, gitu. Kalau Umar orangnya tegas, gitu. Kalau neraka surga, kalau iya, kalau tidak, seperti itu Umar, ya. Dan Umar itu pada zaman itu kayak apa itu, kayak kepala suku, badannya besar, wibawanya tinggi karena masih keturunan orang-orang Quraisy di sana. Jadi orang pejabat-pejabat di Mekah waktu itu. Maka berani Umar untuk keluar daripada Mekah mengikuti bagian besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW pada suatu malam bahwa ia junub, kata Rasulullah SAW kepadanya, berwudulah dan basuh kemaluanmu, sesudah itu tidurlah. Jadi ketika habis junub, wudu, basuhlah kemaluanmu dan boleh tidur. An Abi Hurairah ta'ani Nabi SAW qala idza jalasa baina su'aib bi su'abihal arba'i summa jahadaha faqad wajabal ghusl. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu bersetubuh dengan istrinya, maka wajiblah dia mandi. Habis hubungan suami istri, mandi, ya. Mandi. Boleh pakai air hangat, boleh. Zaman sekarang itu pakai shower, katanya boleh. Ya. Kalau dingin ya taheur heula lah gitunya. Di Garut tanya orang Garut gitunya Tambang Rasman. Arijal kan tiris tuh di Bandung apalagi. Itunya. Yang kedua tentang haid, ya. Lekaslah sudah tentang mandi. Sekarang babul haidi. Bab tentang haid. Apa yang disebut haid itu? Haid itu darah kotor yang keluar daripada perempuan. An Aisyah taqala kharaja Aisyah, dari Siti Aisyah itu adalah istri baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu putrinya Abu Bakar. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu romantis dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Aisyah. Karena Aisyah itu adalah kata baginda besar Muhammad SAW, nikahilah perempuan yang bikrun, perawan, jangan menikahi janda. Karena Rasul pertama menikahi janda siapa? Siti Khadijah. Kalau Siti Aisyah perawan. Kenapa harus menikahi perawan? Satu, masih namanya itu cekasar, nama itulah cenai pengalaman, jadi mudah dibawa anak. Terus ada agresif, boleh. An Aisyah taqala kharajna kholat Aisyah kharajna keluar Aisyah la nara illal hajja falamma kunna bisara. Cerita dari Aisyah katakannya, kami berangkat tiada lain sengaja kami selain dari mengerjakan haji, gitu, berangkat haji. Setelah kami sampai di Syarif, saya haid. Rasulullah SAW datang kepadaku padahal aku sedang menangis. Kenapa menangis Aisyah? Lalu beliau bertanya, kenapa engkau menangis? Haidkah engkau? Jawab, betul ya Rasulullah. Jadi Siti Aisyah saking romantisnya gak pernah nyebut nama. Kerhead Nabi Muhammad, gak seperti itu. Haid ya Rasulullah, gitu. Julukan dari Allah ya Rasulullah, gak berani. Apalagi menatap wajah Rasul baginda Muhammad SAW dengan mata yang sedikit melotot, gak pernah itu Siti Aisyah. Matanya sayup, ya, kulitnya kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Ayuyun di Jakarta
Jakarta Timur di Pasar Bo, wilujeng aktivitas wilujeng anjing. Jadi romantis bagi Nabi Muhammad SAW. Sabda sesungguhnya haid itu adalah suatu perkataan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala atas kaum wanita, anak cucu Adam, maka lakukanlah apa yang dilakukan orang haji selain tawaf keliling Ka'bah. Aisyah menambahkan setelah itu Rasulullah SAW berkurban untuk para istri beliau dengan menyembelih sapi. Jadi redaksinya hadis ini adalah maka lakukanlah apa yang dilakukan orang haji selain tawaf. Jadi selain tawaf boleh gitu. Hari tawaf ikutilah selain tawaf lah gitu ya, diteruskan. Karena di sana itu ada tawaf, ada wukuf. Kalau umroh tidak ada wukuf ya. Tidak ada wukuf di Arafah, kalau haji ada. Kalau keliling Ka'bah, tawaf antara Safa dan Marwah. Itu kronologis Safa dan Marwah itu adalah Siti Sarah ketika mencari air untuk Nabi Ismail. Di sana ada Hijr Ismail, ada Multajam, ada ya makom ijabah itu Multajam, Hijr Ismail, Hajar Aswad, ya, terus ada di sana itu ada Jabal Rahmah, Jabal Gunung Rahmah, tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Hawa setelah 200 tahun lamanya berpisah karena akan keluar dari surga. Dan yang kedua historinya ada Jabal Rahmah itu adalah tempatnya mau dikurbankannya Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga adalah ayat terakhir yaitu al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikumul islam madinah. Allah alam bil muradi. Itu ayat terakhir yang disampaikan kepada baginda Muhammad SAW dari Allah melalui Jibril di Jabal Rahmah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana. Di Jabal Rahmah ada Jabal Sur, Gunung Surmah, yaitu ketika dikejar-kejar oleh orang kafir ingin dibunuh dikarenakan persaingan di sana itu. Dari keluarga baginda Muhammad hijrah Rasul ke Madinah di Bukit Jabal Sur. Di sana dilempari sampai dalam satu riwayat berdarah Rasul. Ya, ada Jabal Gua Hiro, Jabal Hiro, Gua Hiro adalah sekurang lebih 4 kilo dari Mekah sampai ke atas. Di sana itu ayat pertama di Gua Hiro yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aisyah menambahkan seterusnya. Dan seterusnya Rasul kurban untuk para istri-istrinya sapi, berkurban. Rasul juga berkurban mengikuti agama Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim daripada ayahda dan cicit kakek-kakeknya daripada baginda besar Muhammad dari keturunan dari Ismail. Yang hadis kedua Arwata annahu su'ila at-takhdu. Cerita dari Urwah bahwa dia ditanya oleh orang, muniyal haidu aw tadnu minnil mar'ah, bolehlah wanita junub mendekatiku? Wahia junubun faqala urwatu kullu dzalika alayya hayyinun wa kullu dzalika tahdumuni wa laysa ala hadin bidzalik. Jawab Urwah, semuanya boleh bagiku, sesungguhnya boleh melayaniku dan tiada celaknya. Aisyah menceritakan kepadaku dia pernah menyisir rambut Rasulullah SAW ketika dia sedang haid. Cuman sebahagian hadis emang ketika rambut-rambutnya harus dikumpulkan, nanti pas bersih kita aduskan bersama, disucikan. Ba'sun akhbaratani Aisyah ta'anna kanat turajjilu anni ra'sa Rasulullah SAW wa hiya haidun. Rasulullah SAW padahal ketika itu Rasulullah SAW sedang i'tikaf. I'tikaf itu adalah diam di masjid, ya, i'tikaf itu. Ketika diam di masjid kita nawaitu ana taqifa fi hadzal masjid taqarruban lillahi ta'ala. Maka didekatkanlah kepala kepada Aisyah yang sedang berada di dalam kamarnya, lalu Aisyah menyisir rambut Rasulullah SAW. Padahal dia sedang haid. Yang ke-1 di sini rumah Aisyah setali dengan masjid. Hanya dibatasi dengan dinding antara keduanya, dihubungkan dengan sebuah pintu. Pada suatu ketika waktu Aisyah sedang haid, Rasulullah SAW i'tikaf di masjid. Rasulullah SAW menjulurkan kepala beliau kepada Aisyah yang sedang dalam rumahnya.
Lalu disisirlah rambut beliau oleh Aisyah. Jadi orang haid boleh melayani suaminya kecuali bersetubuh. Jadi orang haid boleh melayani, menyisir rambut suaminya, memijit, atau mau megang tangannya, kakinya, asal jangan melakukan hubungan. Boleh orang haid itu. Yang kedua, dalam agama Yahudi dahulu orang haid dijauhi benar dalam pergaulan. Tetapi syariat Islam membolehkan bergaul dengan suaminya selain bersetubuh. Zaman Yahudi dulu gak boleh. Zaman Rasulullah boleh, tapi jangan asal melakukan hubungan suami istri. Aisyah menceritakan, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar ke haribaanku, padahal ketika itu aku sedang haid. Sesudah itu beliau membaca Al-Quran. Bersandar dulu, jadi romantis Rasul itu ya. Dan Aisyah pun juga mengerti di sisiran ya, di rambutnya gitu. Nah, setelah itu makanya Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan Rasul. Aisyah pernah main lari-lari dan segitu, saling kejar dikit kayak indie gitu ya. Tapi bukan seperti itu, Rasul lebih romantis daripada itu. Inilah sekedar analogi saja. Anna umma salamata haddasana qalat bainana wa na'ama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muddaji'ahu fi khamisatin idh khidtu fansalathu fa'agudat siyaba haidati qala an pistikul tuna'am pada ani paddaja'atu ma'ahu fil khamilah. Ummu Sulaim bercerita, Ummu Sulaim itu adalah pembantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 10 tahun. Katanya, pada satu ketika aku tidur bersama Nabi SAW di bawah satu selimut kain. Ya, Ummu Salamah ini, bukan Ummu Sulaim. Di bawah satu selimut kain bulu, tiba-tiba aku haid. Lalu aku menjauhkan diri dari Nabi dan mengambil kain haidku. Berarti Ummu Salamah itu adalah Ummu Salamah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tahu, langsung jauh dari baginda Nabi Muhammad. Nabi SAW bertanya, haidkah engkau? Jawabanku, betul. Lalu aku dipanggilnya dan tidur kembali bersama dengan beliau di bawah selimut itu. Ditanya pas keluar Ummu Sulaim, kenapa kamu keluar gitu maksudnya? Haid? Iya. Dipanggil lagi sama Rasul gitu. Akhirnya tidur bareng lagi sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. An Aisyah qalat kuntu agatasilu anna wa nabiyyu min ina'in wahidin kilana. Cerita dari Aisyah, katanya aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, padahal kami berdua. Padahal kami berdua dalam keadaan junub. Pernah juga aku disuruhnya memakai sarung, lalu beliau menjumbuku padahal aku sedang haid. Dan pernah pula beliau mengulurkan kepalanya kepadaku dari dalam masjid ketika beliau sedang i'tikaf, lalu ku bersihkan kepalanya itu padahal aku sedang haid. Ini boleh. Yang enggak boleh itu adalah melakukan hubungan istri. Kalau mencium tarangnya, pipinya istri boleh walaupun dengan haid. Ya. Bercumbu seperti itu. Ya, bagi ini 17 tahun ke atas ya. Uyun ya, bagi anak-anak yang belum cukup umur gak boleh. Ini khusus orang tentang yang sudah nikah. Makanya yang belum nikah cepatlah cari pasangan, cepat nikah. Karena nikah itu adalah nikmat karasahan. Nunnya niat kapna kaifiat hana hikmah. Jadi niat nikah harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan karena Allah, satu memperpanjang keturunan, yang kedua perintah Allah yaitu fankihu ma taubalakum. Yang kedua wankihul ayyama. Tigahilah wankihul ayyama was-salihina min ibadikum. Carilah wanita yang soleh. Soleh di sini bukan namanya soleh, tapi hatinya yang soleh. Jadi bisa menemani suka maupun duka. Jangan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang, payah itu ya. An Aisyah qala, tadi
An Abi Sa'id Al-Khudri qala, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita katanya pada hari raya Idul Adha, ya, kharaja Rasulullah sallallahu fi adha fitri ilal musalla famarrat 'ala nisa. Ya, pergi ke tempat sholat, beliau lalu ke tempat kaum wanita sholat, dan di situ beliau bersabda, hai kaum wanita, bersedekahlah kamu sekalian, karena saya melihat kaum wanita lah yang terbanyak di antara penduduk neraka. Jadi yang terbanyak nanti di neraka itu wanita. Ya, bayangkan sekarang iklan-iklan, bayangkan, ya, hati-hati dengan para wanita. Ya, ini hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang banyak ke dalam neraka itu wanita. Iklan baju wanita, iklan HP pun wanita, iklan motor wanita, padahal yang makainya Wilujeng Enjing Aogi di Depok. Iklan HP istri, iklan acuk istri, mohon atur nuhun Wilujeng Enjing. Iklan apa lagi? Iklan rumah perempuan. Ya, hati-hati, ya, janganlah kita jual harga diri kita hanyalah karena rupiah. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita katanya, pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW keluar rumah pergi ke tempat sholat. Beliau lalu ke tempat kaum wanita sholat, dan di situ beliau bersabda, hai kaum wanita, bersedekahlah kamu sekalian. Jadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan Anda, wanita bersedekah, mengabdi pada suami yang benar, ya, menatap suami dengan penuh cinta, pulang kerja lukut leket kesang susut ku urang teh naon kesang teh ku naon teu aya sapu tangan atau tongku sapu tangan ku samping ke batu disusut anu geus leuseuh teh nya disusut. Kadeudeung teuing suamiku capek nya ditusut tah eta teh pahala ningalina teh kawas ningali Ka'bah. Komo suamina hideung kawas Ka'bah, dicium tanganna teh nah kitu nya, ampunten bade cai herang atau napi cai susu atau cai kopi, kan hanya kal we ci kopina teu aya, susuna teu aya, kurea cai herang we ngagencrang tapi hapunten nya itu tiasa nyungguhan anu sae. Dibuka heula naon, dasina dibuka, lamun di kantor acukna dibuka, laptopna dicanak, sapatuna dicanak, lebet ka bumi teh. Dicalikeun heula sok calik bade eut naon, ciherang, air putih, air kopi, air susu. Ditanya, bukan gini baru datang, tadi dapat gak uang, buah pipit buah kedong-dong, tak duit tuh, baru datang suaminya. Bayangkan masalah di kantor belum beres, di jalan juga macet, yang pakai helikopter yang enak, ini pakai mobil atau motor. Ditanya pas ke rumah, buah pipit buah kedong-dong, pusing tak duit dong, kan puyeng ya. Baru datang, bagaimana perkembangannya, bagaimana investornya, bagaimana hasilnya, lama tuh hasil geuseuh ketinggal itu, tutup pento gebrug, akhirnya kejepit kagina suami teh. Balik deui keluar, akhirnya aya udah kodok dina saku, aya duit 50.000 dikesek-kesekan anak-anak pintu, cek mun tita tadi datang dibukakeun pantatna, cewek matre bikin gile, cewek matre jadi buaya. Jangan seperti itu jadi perempuan. Laki-laki juga sama bertanggung jawab. Hasilnya bukan milik kita, tapi hasilnya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul mencontohkan dan Aisyah mencontohkan, hasil pun tidak hasil tetap romantis. Karena nikah di sana tas kuno kebahagiaan. Kalau konsep nikah dalam tidak bahagia, berarti konsep nikahnya salah, tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, sebab apa yang Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, karena kamu sekalian banyak mencerca orang, karena kamu sekalian banyak mencerca orang dan ingkar kepada suami. Tuh, banyak orang yang zaman Nabi, Rasulullah sudah bercerita, Rasulullah 1500 tahun yang lalu sudah bercerita, hati-hati. Banyak wanita yang ingkar. Sekarang gara-gara corona, covid, jadi alasan penceraian di mana-mana. Ya.
Saya tidak melihat di antara orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih merusak hati laki-laki yang cermat selain daripada kamu sekalian. Oh, wanita jaga wanita, kata Rasul sebelum pupus, sebelum meninggal, wasiatnya satu, jaga perempuan. Yang kedua, umati umatnya. Itu dua. Rasul sebelum meninggal itu wanita jaga wanita. Perlu dididik agama perempuan itu dalam agama lurus kan. Karena wanita diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Jadi banyak bengkoknya wanita, masih benar-benar wanita itu. Jadi harus dididik, jangan terlalu kenceng karena terlalu keras akan patah. Perempuan itunya, perempuan batu tong waralah masalah dahareun jangan nanya dahareun weh. Kan aya ceritana, enak tos ngadahal duren amat teh ieu we bauna. Satu kemudian malamnya kumaha dibalas. Pan aya penyakitna si bapak teh mah jam 2. Ya we bauna cenah tah. Tanya itu 17 tahun kagigir, disensor. Tanya mereka kurang beragamanya kah hal agamanya kami ya Rasulullah. Jawab Nabi, bukankah kesaksian kaum wanita ke seperdua kesaksian kaum pria? Kata mereka, betul. Jawab Nabi, itulah salah satu bukti bahwa akalnya kurang. Ya. Bukankah apabila wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak pula puasa? Jawab mereka, betul. Sabda Nabi SAW, itulah salah satunya bukti bahwa agama mereka kurang. Yang kurang di sini adalah kurang agamanya, yakni karena wanita itu ada masa-masa haid, di mana pada masa itu wanita tidak sholat dan tidak pula puasa. Nah, untuk menambalinya agar sama pahalanya dengan sholat suami, berarti taat khidmah pada suaminya, karena surga ada di telapak suaminya. Sayang pada suami, bahagia. Mengecewakan suami, bahaya, neraka bagiannya. Sayangilah wahai kaum perempuan suami, dan suami yang dicintai harus layak juga, harus profesional, jangan sampai menelantarkan istri. Sayangi dia juga, karena kalian sudah menyatu, kita sudah disatukan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Bersatu, kita teguh, bercerai, kita runtuh. Pondasi harus kuat, yaitu agama. Mudah-mudahan penjelasan kita sharing, ngobrol enjing-enjing tentang mandi besar dan mandi kecil, junub dan haid, nifas, wiladah, dan seterusnya. Yang kedua tentang haid, laki-laki tidak haid, wah saya mah santai aja sebagai laki-laki tidak haid. Tapi kalian akan punya istri dan harus kasih tahu bagaimana haid, mana darah haid, mana ada haid istihadah, mana darah wiladah dan nifas. Laki-laki harus tahu dan kasih tahu. Karena kalau tidak tahu sama suaminya doraka oge. Nah, gitu. Kita sebagai laki-laki mencari ilmu, mudah-mudahan kita dijaga dari fitnah dunia dan akhirat, dan kita diberikan istri soleh dan anak soleh dan solehah, bisa berbakti khusus kepada kedua orang tuanya, umumnya agama, nusa dan bangsa. Khudmat tawadda'a magadar. Syukran wa ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.